Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran tematik, tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sehat itu penting. Manusia rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ tubuhnya. Di antaranya gangguan pada organ peredaran darah. Apa ya penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Apa saja jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Kita akan membahasnya ya, satu persatu. Nah, sebelum memulai pembelajaran tentang peredaran darah, Bunda punya sebuah pantun. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku, karena rajin berolahraga. Si Nana mengayuh sepeda di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Nah, kita akan belajar dulu tentang pantun. Apa yang dimaksud dengan pantun? Nah, pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Ada ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri dari pantun itu adalah bersajak ABAB. Bersajak ABAB itu di akhir kalimatnya katanya seragam. Satu bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun atau tujuan dan makna pantun. Itu ya, ciri-ciri dari pantun. Oke, sekarang kita akan lanjut belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah itu adalah komponen penting dalam tubuh. Dia akan mempengaruhi semua kinerja organ tubuh kita. Jadi, organ peredaran darah kita itu ada jantung dan pembuluh darah. Kita harus menjaga kesehatannya, karena kalau tidak nanti akan terjadi gangguan. Nah, apa ya penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Yuk kita bahas satu-satu. Kira-kira apa ya? Nah, yang pertama penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia itu yaitu kebiasaan merokok. Nah, yang kedua konsumsi makanan mengandung lemak secara berlebihan. Konsumsi makanan mengandung gula yang berlebihan. 4. Kurang berolahraga dan ada juga dari faktor keturunan. Nah, itu penyebabnya ya bisa dilihat. Nah, terus gangguan apa yang bisa terjadi pada organ peredaran darah itu? Nah, yang pertama jantung koroner. Jantung koroner itu karena penumpukan lemak darah pada arteri koronaria atau bisa disebut kolesterol. Yang kedua ada hipertensi. Nah, hipertensi itu karena penyempitan pembuluh darah. Lalu ada anemia karena rendahnya kadar hemoglobin dalam darah atau bisa disebut darah rendah. Berikutnya ada varises. Penyebabnya karena terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki yang terlalu lama. Itu ya contohnya. Nah, gangguan pada organ peredaran darah manusia ini bisa terjadi karena keturunan atau karena bukan keturunan. Nah, kita bedain yuk. Apa sih yang karena keturunan dan karena non keturunan? Jadi kalau non keturunan itu dia disebabkan oleh pola hidup dan makanan kita yang tidak sehat. Misalnya kita sering makan makanan yang sembarang, yang berlemak tinggi atau yang berkadar kolesterol tinggi seperti goreng-gorengan. Itu dari faktor non keturunan. Jadi penyakitnya timbul karena pola hidup kita. Tapi kalau yang keturunan
Itu karena sudah diturunkan dari orang tua kita. Orang tua kita mempunyai riwayat penyakit tersebut. Nah, ini contoh gangguan yang non keturunan. Pertama, anemia atau darah rendah. Ini karena kita kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Contoh ciri-cirinya, penderitanya mudah lelah dan sering merasa pusing. Yang kedua, tekanan darah rendah atau hipotensi. Nah, hipotensi dengan anemia beda ya. Jadi hipotensi itu karena penurunan tekanannya. Yang berikut adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, hipertensi ini disebabkan naiknya tekanan darah. Jadi tekanan darah kita itu tinggi, diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang keempat ada kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan karena sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali. Jadi selnya itu akan memakan sel darah merah kita. Itu yang disebut dengan kanker darah. Yang kelima ada jantung koroner. Jantung koroner ini disebabkan oleh penumpukan lemak pada arteri. Udah dibahas ya organ-organ peredaran darah pada manusia di pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang kita akan membahas contoh penyakit atau gangguan peredaran darah yang merupakan faktor keturunan atau yang sudah diturunkan dari orang tuanya. Yang pertama, hemofilia. Hemofilia ini jadi darahnya itu sulit membeku. Kalau terjadi luka, darahnya terus aja akan mengalir. Yang kedua, talasemia. Talasemia ini bentuk sel darah merahnya tidak beraturan, sehingga daya ikat sel darah merah terhadap oksigen menjadi berkurang. Talasemia ini menyebabkan kita akan sulit dalam bernafas. Jadi kita akan sering sesak kalau kita bernafas karena kita bernafas menggunakan oksigen yang dialirkan oleh darah, tapi darahnya tidak bekerja dengan baik. Nah, usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah yaitu dengan cara melakukan pola hidup sehat. Gimana ya pola hidup sehat yang harus kita jaga? Yang pertama, makan makanan yang bergizi, jangan makan sembarangan. Yang kedua, olahraga yang teratur, tidur dan istirahat yang cukup. Jadi itulah caranya. Nah, banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau tubuh kita sehat, kita mampu bergerak. Nah, contohnya kita bisa bergerak untuk menari. Nah, kita akan belajar tentang tari. Di situ ada gambar, itu tari apa ya kira-kira? Di gambar 1 kita akan bahas ya. Itu gambar 2, kita akan lihat gambar 3. Dalam menari, kita akan menggunakan properti. Properti itu adalah alat-alat yang akan digunakan atau yang dibutuhkan pada saat kita akan menari. Nah, contoh properti tari. Kipas, yang tadi gambar 1, penghias kepala, dan gelang itu merupakan properti tari. Nah, properti tari yang gambar 2 tadi bisa dilihat ada senjatanya atau parang atau mandau. Nah, terus ada topi, ada tongkat. Jadi properti tari itu yang digunakan saat dia menari ya. Di kepalanya ada apa seperti itu. Nah, yang nomor 3 tadi ada menggunakan senjata busur atau anak panah, ada selendang, dan ada penghias kepala. Jadi properti tari itu yang digunakan saat menari. Itu ya, kesimpulannya properti tari adalah bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna dari tarian yang kita lakukan. Itu ya. Oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak soleh.